Cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan segenap hati. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. sama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Hati kami percaya bahwa di dalam Tuhan pertolongan luar biasa. Bekerjalah Tuhan lewat kebenaran-Mu, mengingatkan kami sehingga kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang mau diberkati angkat tangannya. Haleluya, saya berkati Haleluya. Tuhan. Semua kita Baik sehat. pasti diberkati Tuhan. Amin. Baik, malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Saya ambil dari Yehezkiel pasal 18. Ada beberapa ayat saya akan baca untuk kita. Yehezkiel pasal 18. Saya akan baca beberapa ayat untuk kita, boleh diperhatikan. Ayat Saya akan baca
Kita mulai dari ayat yang keempat. Diperhatikan, saya akan baca untuk kita. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Temanya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ya, temanya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Baik, jemaat Tuhan, ayat ini sangat mengingatkan kita masing-masing. Ya, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak. Ya, ayat 4 berkata, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi ini sangat penting bagi kehidupan kita, ayat ini, ya. Ya. Lalu di ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Mari semua kita memperhatikan ayat ini, ya. Kalau ayah berdosa, tidak ikut rupanya anaknya menanggung. Atau anaknya berdosa, tidak ikut orang tua menanggung. Maka ditanggung masing-masing. Ditanggung masing-masing, ya. Ditanggung masing-masing. Kata firman Tuhan tadi, dia mati karena apa? Karena melakukan dosa. Jadi supaya kita tidak mati karena berbuat dosa, mari datanglah kepada Tuhan, tinggalkan dosa, supaya kamu dan saya, kita memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara. Lalu di ayat 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu ditutup dengan kata bertobat. Ya, kita masing-masing akan dihukum sesuai dengan tindakan kita masing-masing. Baik anak kecil maupun yang besar, maupun menjadi bapak maupun jadi ibu, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Katanya bertobat. Supaya apa? Di ayat terakhir dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Masih diberi kesempatan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Tuhan tidak menginginkan kematian kita itu di dalam hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau hidup seturut dengan perintahnya, ya. Lalu dia memberikan hidup, kalaupun mati,
karena sudah waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, ayat ini benar-benar mengingatkan kita semua supaya kita masing-masing menjaga sikap kita, ya. Baik sebagai Stanley, anak kecil, ya, sikapmu, tindakanmu benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan suka melawan, jangan suka berbohong, mulutnya dijaga. Itu kata firman Tuhan. Saudara, karena saat ini banyak kita melihat seperti ini. Ketika kita ketemu dengan orang yang jahat, kita berkata seperti ini. Kok nggak mati-mati ya? Kok nggak mati-mati ya? Mungkin kita lihat ini. Mungkin kita lihat dia nggak bertobat, tapi mungkin dia minta pengampunan di hadapan Tuhan. Kan begitu kan? Iya kan? Kalau kita bahas ini ayat ini, ya, ini seperti berdialog. Kenapa nggak mati? Kan begitu kan? Kenapa nggak mati? Kata firman Tuhan, orang yang melakukan dosa mati, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa kebenaran, dia akan hidup. Ya mungkin di depan kita dia berdosa, tapi di belakang kita dia barangkali berdoa minta pengampunan. Maka Tuhan mau berikan kehidupan. Kan bisa aja kita seperti ini kan? Jadi si domu berdoa ampun ya. Kita sudah marah-marah, tapi kita kan ampuni aku Tuhan, kenapa aku marah-marah, kan kira-kira begitu ya? Ya, mungkin orang lain seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini semua pasal 18 ini seperti berdialog tentang kesalahan, tentang dosa. Lalu ditanya, kenapa dia hidup? Karena dia melakukan kebenaran. Padahal kita lihat di pandangan kita melakukan hal-hal yang salah. Tapi di mata Tuhan dia melakukan hal yang benar, maka dia hidup. Hah? Apa? Bertobat. Nanti dicek ayat ini, betul. Ya. Terus hal-hal yang tidak benar itu disebut di sini. Hal-hal yang tidak benar itu disebut di sini. Puasa minta ampun ya. Sampai meribakan uang pun itu adalah persoalan yang salah, dibuat di sini. Merampas hak orang lain pun ada di situ dibuat. Sekarang apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak menginginkan kematian mereka dengan tindakannya, tapi Tuhan masih menunggu pertobatannya. Kalau kita perhatikan waktu kematian di Golgota ada beberapa orang bersama dengan Tuhan. Karena dosanya makanya dia disalib. Tapi pada saat itu dia berkata, kalau Tuhan sampai kepada kerajaanmu, ingatlah aku. Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Pertobatan yang Tuhan butuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita boleh jatuh di dalam dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Contohnya gini. Kalau saya lihat perempuan cantik kali, aduh maunya seperti inilah istriku. Kita kan sudah jatuh dalam dosa kan? Hah? Jatuh nggak? Sudah jatuh. Tapi tidak merebut perempuan itu jadi istriku. Kalau saya rebut berarti saya hidup di dalam dosa. Tadi jatuh, tapi tidak hidup seperti itu. Hanya masih di pikiran. Ya, aduh cantiknya perempuan. Kalau bisa seperti itu istriku. Sudah jatuh dalam dosa kita. Tapi kalau kita rebut dia jadi istri kita, kita sudah hidup di dalam dosa. Kita boleh jatuh di dalam dosa, tapi jangan sampai hidup di dalam dosa. Bisa? Bisa diterima? Bisa? Kita boleh tampar orang di jalan. Kan berdosa kita kan? Bisa aja kita tampar orang. Mungkin agak terganggu jalan kita. Hah? Kita bawa mobil, tiba-tiba masuk dia, saking marahnya turun langsung ditampar. Kan sudah jatuh di dalam dosa kita kan? Iya kan? Tapi kalau orang jalan kita tampari, sama ya kita. Hah?
Kira-kira gimana? Hah? Ampun, ya. Sekarang kan yang Tuhan mau bertobat kan itu katanya kan? Hah? Maka mulai malam hari ini bertobat lagi kita. Amin. Bertobat lagi. Ya bertobat kita. Kita semua nggak ada. Sebagai ayah, sebagai anak kan itu katanya di ayat 4 kan? Semua jiwa baik ayah, baik anak, aku yang punya. Mama enggak ya? Hah? Mama juga. Mama enggak ada di situ. Mama di kakinya surga ya. Iya, enggak ada mama di situ, hanya ayah yang bandel. Iya, ayah, anak, nggak ada ibu-ibu di Enggak situ. ada. Karena surga. Kenapa? Karena ibu itu dari laki-laki itu diambil. Jadi menyebut laki-laki sekaligus menyebut perempuan. Yang ada ibu situ. Hah? Anak. Memang nggak ada di Dari situ. tulang rusuknya. Wah, Disembunyikan dia. puji Tuhan. Ya, benar. Saya akan baca dulu beberapa ayat ya. Boru pun nggak ada di situ. Kayak anak ya? Itu dua-dua. Nggak ada boru. Memang orang Israel nggak ada panggil boru. Nggak dihitung perempuan waktu itu. Saya akan baca ayat 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Ya, kesalahannya apa? Merampas sesuatu, melakukan pemerasan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, ia akan mati karena kesalahannya. Tapi ayat 19, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi kalau orang tuanya berdosa, belum tentu anaknya ikut berdosa. Karena apa? Karena anaknya melakukan keadilan dan kebenaran, ketetapan. Tapi kalau nggak melakukan, Ada Bang, Hah? dosa keturunan, iya. kan ada dosa keturunan. Ada. Kalau anaknya mengikut juga melakukan. Ada, tapi anak itu katanya melakukan kebenaran di situ ya, Iya. melakukan keadilan dan kebenaran. Berarti mereka sudah tahu ayahnya berdosa, diputuskan hubungannya. Mereka tidak seperti bapaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah jelas ya, ya. Memang sampai sampai keempat. Hah? Pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Kalau rantai itu nggak diputuskan, mereka akan menerima. Tapi karena anaknya katanya, ya ayat 19 tadi, ya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Itu kata pasti. Jadi kalau nenek moyang kita, orang tua kita, ya, melakukan kesalahan, sekarang kita melakukan ketetapan Tuhan, kebenaran, keadilan, supaya kita mendapat kehidupan. Puji Tuhan. Aku yakin semua kita ini memiliki umur yang panjang. Ya, yang penting takut sama Tuhan, bertobat itu yang perlu. Betul kamu. Supaya kita mendapat kehidupan ya. Mama kalau tahu. Hah? Kita jangan sepele dengan hal-hal yang apa. Kita harus berubah sikap kita di malam hari ini. Karena apa? Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi kalau kita lihat pun orang fasik entah gimana, nggak urusan kita itu. Urusan kita melakukan keadilan kebenaran. Itu yang menjadi ya. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan ayat 32-nya. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, saat-saat ini kita nggak perlu menghakimi ya. Kalau kita perhatikan banyak kali hamba-hamba ya, hamba-hamba utusan Tuhan ya,
khususnya yang terpanggil di dalam pelayanan, mendahului kita. Padahal janji Tuhan tadi, yang melakukan keadilan kebenaran, mereka akan mendapat kehidupan, kan begitu kan? Iya kan? Mereka akan mendapat kehidupan. Saudara, ini satu pelajaran besar bagi kita, supaya kita semakin dekatlah kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup panjang umur kita, semakin dekat. Kemarin saya berkata seperti ini, Tuhan, kalau memang corona ini salah satu cara Tuhan mengurangi jumlah jemaat yang tidak setia di hadapan Tuhan, biarlah aku sebagai gembala dipanggil Tuhan lewat corona. Lebih dahulu. Biarlah aku, supaya jemaatmu bertobat. Kalau sudah gembalanya di apa, mereka akan berkata, pendeta aja yang rajin berdoa di mati. Bagaimana dengan kita? Ingat ayat 32-nya, Tuhan tidak tidak berkenan kematian. Ya. Tuhan selalu merindukan umatnya dengan pertobatan yang sungguh. Maka Tuhan akan memberi kehidupan. Banyak kali yang takut sekarang. Itulah pendeta. Pendeta itu cuma kan kalau seperti tobat kehidupan. Ya, menurut Jeskel ini. Ya, jadi pendeta itu mati. Mati perasaan. Itu kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau menurut ayat ini, yang melakukan keadilan kebenaran, ketetapan Tuhan memberi hidup. Ya. Apakah ikut anak menanggung kesalahan orang tua seperti katanya? Tidak. Kalau anak dalam kebenaran. Jangan dipikir kalau sudah pendeta tidak melakukan dosa. Tidak melakukan tanggung jawab pun itu satu dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan, darah mereka akan dituntut kepada seorang gembala. Benarkah engkau menggembalakannya atau hanya mengambil uangnya? Orang bangga kali dengan online. Perpuluhan, buka rekening, dikirim ke sana. Takut corona. Saya berkata kalau kita ini sudah menjadi orang panggilan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Jalan-jalan bisa. Ya, Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan harus dengan perpuluhan maka kita hidup. Lihat di Sungai Kerit, siapa yang datang? Perpuluhankah dia terima? Ucapan syukurkah dia terima? Enggak, dengan burung gagak dia mengantar berkat bagi dia. Apa kata janda itu? Kalau kami makan hari ini, besok kami mati. Tapi dengan iman. Mereka mendapat kehidupan. Dengan cara Tuhan, berkesinambungan hidup mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Jujur, sudah mau minggu kedua ini corona ini ya, yang paling parah-parahnya kan. Sampai istilah lockdown itu ya. Jujur, kami dipelihara oleh Tuhan. Ibadah kita di sini, kalian kasih ikan. Bukankah itu dengan cara Tuhan? Berapa hari ikan itu? 1 minggu. Habis semua kami makan. Habis itu datang tulang dari kampung dikasih kentang. Itulah diolah jadi pergedel. Hidup juga. Saya tahu itu karena Tuhan. Ya. Ayo ke Menteng sebentar. Entah urusan apa itu. Kalau dilama-lamakan ibu gembala sebentar lagi nggak ketemu. Tapi dengan cara Tuhan, mereka mau berangkat, kami nyampe, dia katakan kami bawa kentang. Dikasih lagi uangnya. Sikit aja pulang gitu. Kan nggak ada kan dia. Dari mama. Gara-gara mama lihat. Dipelihara oleh Tuhan.
Kemarin apa yang terjadi? Apa sih aku? Jakob kapan rencana pulang? Kalau rencana Tuhan izinkan hari Rabu. Kalau ada ongkos kan sih aku. Kalau ada ongkos. Ternyata Tuhan kirim juga. Ongkosnya. Iya, nggak ngerti-ngerti. Jadi bukan karena perpuluhan, bukan karena ucapan syukur, tapi dengan cara Tuhan, Tuhan mau melihara hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Lihat di online itu, Bisa di corona. ya, semua buka rekening. Kok enggak rekeningnya Tuhan yang dibukakan? Gereja tutup bilang uang disuruh. Maka seperti pertanyaan tadi, belum tentu menjadi pelaku. Ibadah yang benar itu ketika dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mau cari firman, ada pendeta-pendeta yang hebat di situ. Iya lah di YouTube itu banyak kelihatan Hah? cantik-cantik di YouTube. Sama enggak ibadahnya? Hah? Ibadah yang paling utama itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran, itulah ibadah yang sejati. Kalau firman Tuhan itu hanya tambahan menguatkanmu. Engkau merasakan hadirat Allah itu ketika engkau menyembah Dia. Engkau rasakan ada pertolongan, engkau rasakan ada di sisimu, engkau rasakan hadiratnya menyertaimu. Itulah ibadah yang benar. Kalau mau khotbah, lebih baik dicari khotbah yang paling enak, bisa tertawa dan lain sebagainya. Hilang, nggak ada cerita corona sana, corona sini. Saudara, sedang diperbincangkan secara dunia. Itu di Aceh tadi sempat saya tonton. Aceh sudah ditutup ini. Lalu ILC memberikan tanggapan. Kalau sudah dirumahkan, siapa yang memberi makan? Bertanggung jawabkah negara untuk memberi mereka makan? Satu hari Dari mana kekayaan negara untuk membutuhi mereka? utangnya lagi banyak. Maka bagi saya, apapun pandangan orang, saya berkata, rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ya? Apapun rencana manusia, apapun rencana setan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, oleh sebab itu saya bangga jemaat Tuhan yang bertahan di dalam ibadah. Biarlah Tuhan memperhitungkan ibadah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memperhitungkan ibadah kita dan Tuhan memberikan pertolongan. Kata firman Tuhan, jangan letakkan di bawah gantang. Apa katanya? Jangan letakkan pelitamu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Tahukah saudara tempat tidur itu tempat sedang kita menikmati? Jangan aman. Hah? Kalau kita taruh lilin itu hanya untuk menyenangkan kita, apakah kita ini benar jadi terang? Boleh diterima? Hah? Ditaruh terang itu di bawah tempat tidur. Hanya kitanya aja enak-enak menikmatinya. Hah? Padahal Tuhan bilang jangan beri terang itu di bawah tempat tidur. Harus diletakkan di tempat yang tinggi supaya mata orang bisa melihat ke sana. Hah? Kita buat ibadah supaya kami enak-enak gini. Tuhan marah. Kalau sebagai pendeta supaya enak-enak dirinya sendiri, Tuhan akan marah. Kata firman Tuhan, letakkanlah terang itu di tempat yang tinggi. Tempat tidur itu tempat untuk menikmati kesenangan sendiri. Hah? Kalau terang itu hanya untuk kesenangan sendiri, Tuhan akan marah. Maka sebagai hamba, Tuhan sudah beri kuasa bagi setiap kita.
mengalahkan maut sekalipun. Kalaupun mati, mati di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalaupun mati, mati. Tapi jangan karena kebodohan. Seperti saya baca di seorang ibu-ibu. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tolong aku, katanya. Datang banjir, masih 1 meter. Orang bilang seperti ini, ibu, pindah kita ibu. Sudah banjir, sudah 1 meter. Apa katanya? Tuhan yang tolong saya. Gak mau dia. Lalu sampai air itu di atap rumah. Lalu dia di atas rumah. Datang orang, ibu, ayo supaya kita selamat. Kata si ibu, biar Tuhan yang tolong saya. Karena masih di atap, masih bisa dia di atas atap rumah. Terakhir, makin tinggi air. Akhirnya dia pun tenggelam. Lalu dia mati. Setelah mati ketemu dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bukankah Tuhan ku minta sebagai penolong semasa hidupku? Kata Tuhan, iya memang benar aku penolong di masa hidupmu. Apakah yang kusuruh itu tidak engkau akui sebagai suruhanku? Sudah diingatkan, dia tak mendengarkan. Coba. Apakah yang kusuruh itu sebagai suruhanku enggak kau akui? Saudara, saya mau katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasianya bagi kita. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, di air aku tolong, di dalam api aku akan tolong engkau. Kan itu janji Tuhan. Bangsa Israel nggak ada selimut, nggak ada dinding, nggak ada atap, cukup hanya embun. Mereka boleh hidup di padang gurun. Kita ini disuruh bersembunyi di rumah. Kalaupun disuruh bersembunyi di rumah, bersembunyi yang benarlah. Artinya berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan. Puji Tuhan. Ya, bukan kesempatan untuk hanya enak aja. Bukan, tapi kita datang kepada Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya firman ini sangat mengingatkan kita masing-masing. Karena setiap manusia bertanggung jawab, ya, atas dirinya. Untuk itu, mari kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami malam hari ini Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan, kami akan bertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Baik sebagai ayah, baik sebagai anak. Biarlah kami bertobat, karena itulah yang Tuhan rindukan dari kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kami mau hidup di dalam ketetapan-Mu. Jadilah terang-Mu itu jadi terang yang menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan